manusia. Jadi badatan pondok itu pada dalam misalnya wajib badatan jadi kadada. Jadi ada yang memang jadi orang yang soleh, ada yang terkadang jadi orang salah. Jadi kada mesti badatan. Karena apa? Karena tadi didikan manusia. Jadi didikan manusia itu terbatas. Kalau Allah yang mendidik, nah itu pasti sebagaimana Allah yang menterbiat baginda Rasulullah SAW. Nah kita sebagai orang tua disuruh untuk berikhtiar berusaha. Nah itu kawitan. Pertama ikhtiarnya yaitu dengan doa. Jadi artinya mendoakan selalu anak. Karena kawitan hanya menyemolahkan, kadang mendoakan anak batin bayi aja di pesantren. Nah itu kayak apa? Himmahnya itu kurang dulu. Anda kata di pesantren ramai penting karena memayaki di rumah. Biar aja di pesantren aja memayaki. Nah jangan gitu. Jadi kitanya ini kedua kayak apa latar belakangnya dulu tetap mendoakan yang baik, yang bagus, dan itu tidak hanya artinya untuk waktu ia sekolahnya, bahkan setelah ia sekolah pun sangat dianjurkan untuk mendoakan tadi. Nah itu ikhtiar pertama, yaitu mendoakan tadi, yang tentu berserah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, yaitu dengan mendidik. Nah, mendidik yaitu dengan cara tadi menyekolahkan. Nah tentu kawitan tadi menyekolahkan dengan mendukung program ataupun berkenaan dengan peraturan-peraturan yang ada di pondok. Karena sebaik apapun peraturan di pondok, kawitan karena mendukung. Nah itu sudah. Di pondok artinya dilarang HP, tapi kawitan yang harus HP. Bila boleh disita kita sampai pulang, jadi begitu pulang HP seumpama. Nah itu kadang-kadang mendukung. Jadi harus kawitan tadi ikut mendukung, baik itu dengan doa, begitu juga dengan mendorong ataupun mendukung dan berkenaan dengan peraturan-peraturan yang ada di pondok. Jadi kalau seorang itu masuk ke pondok untuk menakut, nah itu sudah tertanam di dalam dirinya untuk mentaati, melaksanakan segala yang ada peraturannya. Kalau misalnya aku di pondok ini kayaknya peraturan di pondok ini kayak ini, di pondok ini kayak ini, lain-lain. Nah itu kenapa? Ya tadi menurut kebijakan pondok masing-masing. Jadi kada kawan disamakan pondok ini harus disamakan pondok ini kada kawan. Memang kayak itu sudah ada. Nah itu kalau semuanya dengan peraturan. Nah jadi harus didukung. Dan tidak salahnya kawitan itu orang tua itu artinya setiap dia mudik, kalau ada mudikan itu dilihat permohonan. Baik itu perkembangan berkenaan dengan keseharian ia, wabil khusus sembahyang 5 waktunya, itu harus dilihat, dikontrol. Jangan sampainya bila ia libur di pondok lapas juga. Nah itu harus dikontrol. Nah supaya apa? Artinya bukan hanya diawasi di pondok, tapi kawitan pun pada saat dia di luar harus mengawasi, mengontrol. Nah itu. Jadi bukan hanya mengawasi. Kalau misalnya dan datang apa ditakuni pelajarannya bagus kan? Sampai mana sudah belajar sama orang dia lah. Nah, kemudian itu berkenaan kegiatan ataupun pelajarannya. Nah, jangan terkadang kita ini menakuni kayak pemakannya, kayak penghuninya, dan sebagaimana biar kayak gitu selamanya. Terkadang kita kayak itu bila di pondok dan ditakuni guring, memang di pondok hendak guring aja. Oh kayak pemakannya hendak makan aja di pondok. Nah, kadang di rumahnya mananya guring, mananya makan. Karena memang di pondok adalah tempat tarbiyah, pendidikan. Jadi yang ditemani itu harus kayak apa kegiatannya, kayak apa belajarnya, bukan makan urusan makanannya. Nah itu diantaranya yang perlu diperhatikan oleh kawitan. Nah maka orang
namanya kunci rezeki seseorang. Jadi kalau kurang ada diisi kuncinya, jangan masuk ke pintu. Kalau diisi pintunya aja ada diisi kuncinya, banyak nang tertutup. Mana hebatnya pintu lawan kunci, bagus kunci. Karena apa? Karena dengan satu kunci bisa membuka macam-macam pintu. Oh, ini awalnya pintu rezeki, ya bagus. Tapi mau tertutup. Nah, jadi nama kunci, salah satu kunci rezeki nama adalah dengan menuntut ilmu. Karena ujar Rasul Abdul Rahman, salah satu usaha Abdul Rahman itu 3. Pertama, talabul ilmi, menuntut ilmu, wajah fisabilillah. Yang kedua, orang yang berjihad fisabilillah. Yang ketiga, nafaqul kasimu minat talabil halal. Yang ketiga adalah orang yang berusaha berikhtiar mencari rezeki yang halal. Jadi menuntut ilmu, jihad fisabilillah, dan mencari rezeki yang halal itu adalah salah satu seabdal-abdal amal ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka berkenaan dengan peraturan, nah itu mungkin sudah dibacakan ya, ada itu sudah dibacakan tapi tidak ingat, atau semuanya membaca, ada itu ada tapi paham asal baca aja. Nah, ya kan penting ya sudah. Nah, jadi di sini ada peraturan umum. Karena kewajiban dasar setiap santri wajib mengamalkan ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka peraturan umum ada 4. Pertama, menjaga memelihara nama baik pondok pesantren. Nama baik pondok pesantren itu. Kemudian mematuhi, yang kedua adalah mematuhi semua peraturan dan tata tertib pondok. Yang ketiga, secara umumnya mengikuti program hafalan dan pelajaran pondok pesantren. Jadi ada program hafalan dan pelajaran. Yang keempat, berakhlak mulia di dalam dan di luar pondok pesantren. Jadi bukan hanya di pesantren saja, tapi di dalam, di luar, baik itu di lingkungan rumah ataupun juga masyarakat. Maka ada kewajiban. Maka kewajiban di sini bagi santri, setiap santri ada 11. Nah, ada 11. Pertama, menjaga adab sopan santun terhadap siapapun, khususnya kepada kedua orang tua, dewan guru, pengurus pondok pesantren. Nah, ini adalah berkesinambungan dan bertahap. Ada depan sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan setahun, berapa tahun langsung bagus adabnya ada. Karena ini adalah pembentukan karakter. Jadi pembentukan karakter ini adalah apa tadi? Yaitu bertahap, kemudian apa tadi? Berkesinambungan. Karena itu akan dijadikan sebagai apa tadi? Kebiasaan. Karena otomatis dia yang hanya masuk, otomatis macam-macam kebiasaannya. Nah, ada baik, nah tentu dia dulu bagaimana? Ada kawakan langsung sebulan langsung baik bagus, ada kawan. Karena pembentukan karakter ini adalah artinya berkesinambungan dan tidak ada berkesudahan sampai mati bahasa kita. Itu berkenaan dengan apa tadi? Pembentukan karakter. Nah, jadi yang pertama tadi meningkat adab sopan santun terhadap siapapun, khususnya kepada orang tua, dewan guru, dan pengurus pondok pesantren. Nah, ini yang pertama. Nah, lalu disebutkan kewajiban tiap hari. Nah, disebutkan adalah kewajibannya tiap hari, baik itu dari sikap ataupun berkenaan dengan berbicara, mengambil bahasa kita. Nah, bagaimana artinya dewan guru untuk melajari. Yang kedua, mengikuti setiap kegiatan pada waktu yang telah ditentukan
kegiatan ditetapkan oleh pondok pesantren. Jadi memang pesantren ini selain daripada ada kegiatan belajar mengajar, ada beberapa kegiatan yang kemudian berkenaan dengan amaliyah ataupun babiritan bahasa kita. Nah ini ada, dan setiap waktu, artinya baik itu Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, antara Maghrib, Isya, sebelum subuh, kemudian sembahyang subuh setelahnya. Nah itu ada kegiatan-kegiatan yang ditetapkan di pondok pesantren ini. Yang ketiga, melaksanakan sholat fardu dan membaca wirid berjamaah pada waktu yang telah ditentukan. Nah jadi kena ada waktu-waktu yang telah ditentukan untuk melaksanakan sholat fardu berjamaah, kemudian membaca wiridnya pun bersamaan. Kemudian yang keempat, kewajiban bagi santri berbicara dengan bahasa Arab di seluruh ruangan pondok pesantren. Nah ini melatih bahasa, biar aja sapanggal bahasa Arab, sapanggal bahasa kita, ada apa juga. Sapanggal artinya bahasa Arab, sapanggal bahasa kita, atau bahasa kita dulu separuhnya hanya bahasa Arab. Aku anak filosof, nah ya sudah, artinya aku anak ke pasar. Nah ya, nah itu berlatih, karena ya tidak dibiasakan. Kalau ada dibiasakan, alih bahasa Arab sama juga bahasa Inggris. Nah jadi kita ada pembimbing berkenaan dengan bimbingan bahasa Arab tadi. Berbicara. Kemudian yang kelima, memakai seragam gamis dan kopiah warna putih. Jadi gamisnya warna putih, kopiahnya kayak itu juga di waktu belajar, serta memakai sarung dan baju takwa di waktu yang lain. Jadi kalau waktu belajar, santri seragamnya adalah memakai gamis dan kopiah putih. Nah itu diserahkan. Nah oleh karena itu, kalau seumpamanya ada waktu belajar, maka ia bisa pakai sarung dan baju takwa. Yang keenam, ada di dalam kelas sebelum guru memasuki kelas. Jadi anggap misalnya 10 menit, 5 menitnya sudah sampai sudah. Jangan guru menunggu murid. Nah ini artinya murid menunggui guru. Nah itu berkenaan dengan waktu. Contohnya pun kamu belajar jam berapa? Jam 8. Nah, berarti kurang jam 8 itu sudah siap, sudah ini tadi. Yang ketujuh, menjaga kebersihan, ketertiban serta keamanan pondok pesantren. Nah jadi kebersihan itu baik ruang belajar, di aula, lingkungan pondok, di kamar, di dapur, kayak itu juga berada menjaga. Jadi harus bisa apa tadi, supaya bersih, jangan menghadap apa pahul menggotong royong lagi, jangan. Supaya bersih tadi kayak apa? Lalu kita misalnya tidak membuang sampah sembarangan. Jadi kalau baradaan santri ini, baradaan kayak itu sudah tahan sampah, pungut sampah, ambil sampah, TPA, tahan sampah, artinya tahan jangan sembarangan. Artinya ada sembarangan membuang, buang pada tempatnya. Gua pungut sampah, ada sampah nakaburan, melakukan aqua untuk disuk ambil. Kemudian ambil sampah, nama-nama sampah yang berserakan. Artinya pada waktu gotong royong kira-kira ada tapi banyak lagi di sini. Karena apa? Karena kayak itu pada. Jadi tahan sampah, pungut sampah, ambil sampah. Nah ada sama ada gotong royong. Kemudian yang kedelapan,
Kedelapan, berkhidmat di pondok pesantren dengan cara bergiliran. Nah, berkhidmat itu artinya melaksanakan masing-masing kita ada tertib santri yang bertugas. Oh, ini tugasnya ini tugasnya itu, apa sampainya kebersihan. Dan alangkah baiknya kalau berkenaan dengan khidmat ini, walaupun ada giliran, tapi ada seumpamanya sesuatu yang perlu kita berkhidmat di situ. Ada ada giliran lagi. Kalau saya ini tugas kamar si Anu mau bersihkan, ini bukan lokal Anu mau bersihkan, ya. Tapi kita ada di situ, ada yang waktu, tak usah, jangan pemalah awak. Nah, karena salah satu keberkatan ilmu itu jangan pemalah awak. Artinya apa? Mau berkhidmat. Ini terkadang ada melihat ini ada giliran wajib bersih pada saat. Nah, pada saat itu bila kita mau bersih, saat itu keberkatan ilmu mengalir ke kita. Jadi kadang-kadang apa tadi? Kadang-kadang giliran sekalipun, apalagi sudah kadang giliran. Nah, itu lebih lagi. Jadi berkhidmat di pondok pesantren dengan cara bergiliran. Nah, oleh karena itu macam-macam khidmatnya santri di sini, tugas di sini, dan kawitannya jangan beranggapan sampainya Pak, ngapain? Aku mencoba anak ke sekolah, mondok ada di menggunakan begawi Pak. Nah, salah. Ini memang kayak itu sudah artinya. Dan di sini istilah bahasa kita khidmatnya itu yang apa tadi? Yang kemudian adalah untuk kemaslahatannya seorang. Nah, untuk kemaslahatannya ingat seorang. Nah, jadi bisa dengan cara bergilir, kita ada kita dengan tugas-tugas kita. Kalau memang ada usaha yang ada belajar kata pegawai waranya, nah itulah artinya berkhidmat. Nah, itu artinya berkhidmat. Kalau di sini masih nyaman biasa ya khidmatnya. Kalau kita lebih dulu, apa? Nih, mau tanah mahfud. Kalau mau tanah datang diratakan nyaman itu. Nah, ini mencampur putih ke dorong, tuyung pindah ke pondok waktu di pemanggil itu. Dan itu pegawai sampai malam. Bagaimana lagi kita mau ke pasir, kita turun. Kalau orang pasir lagi pakai mesin. Kalau dia itu ambil dinding, pakai dinding, campur ke sungai, ke dalam, ambil buat pembelahan. Kita nyat dibawa ke atas, menunggu kawan kita. Jadi biasa aja itu. Nah, itu maknanya berkhidmat itulah. Kepentingannya berhati kesan-kesan kita juga. Nah, karena apabila kurang handal, kenapa tadi? Ilmu dengan belajar, maka dengan keberkatan ilmu adalah dengan cara berkhidmat. Itu dengan cara berkhidmat. Kemudian yang ke-9, berpakaian muslim, sopan dan menutup aurat. Adapun misalnya kata hanya nah ini santri yang apa seniornya yang terdahulu memandang jangan pakaian kayak ini kayak itu. Nah, memandangkan kita boleh jadi katanya kada tahu dia pakai salawat anda penyampur semua ini. Nah, iya bajunya iya karena kita kada tahu masalah anda belajar bisa umpama. Nah, itu santri langkah. Kemudian apa? Ke-10 mengulang pelajaran setiap hari pada waktu yang telah ditentukan. Jadi tidak ada waktu yang disebut dengan murajaah ataupun mengulangi pelajaran. Yang ke-11 tidur malam maksimal jam 10.15 dan bangun setengah jam sebelum adzan subuh. Jadi kalau semuanya adzan subuh jam 5, setengah 5 ada benar ya, kalau ada sebagian pondok tidak ada jam 4, ada yang jam 3, harus sudah sampai sudah bangunan. Nah, kalau di sini artinya setengah jam sebelum
azan subuh. Nah, inilah 11 kewajiban santri yang harus santri artinya perhatikan setiap hari. Ya, mungkin ini ditempel di pengumuman itu supaya lancar, supaya mudah diingat. Nah, kemudian selain daripada ada kewajiban, ada berkenaan dengan larangan. Di sini ada 20 larangan setiap santri yang pertama adalah membantah, menentang, melawan, menghina pimpinan pondok, dewan guru dan pengurus pondok. Nah itu, nah ini harus dijaga oleh santrinya. Artinya menjaga lisan bahasa kita. Nah, kedua, keluar daripada pondok tanpa izin dari guru ataupun pengurus pondok. Ada pepatah keluar. Walaupun di muka jalan saja tetap ada diberikan, harus bila keluar daripada pondok. Nah itu kalau boleh kecuali dengan izin. Yang ketiga, dilarang merokok ataupun sejenisnya di dalam dan di luar pondok. Nah, kalau misalnya di pondok saja, kalau di luar baru boleh. Apalagi sebenarnya di rumah, mamanya bapaknya melihatkan tanya, kita pulang aja, kita pulang di sini, kita di pondok ada kawan. Ya, apalagi malu harapkan, aja. Jadi baik itu di luar ataupun di luar pondok, nah itu dilarang santrinya tadi. Kemudian yang keempat, berkomunikasi dengan perempuan yang bukan mahramnya. Nah, dengan pengertian apa? Ya ibaratnya bahasa kita berlamian saja. Nah itu dilarang. Kemudian menggunakan atau melihat, memainkan HP di lingkungan pondok. Nah itu ada dibiarkan juga. Nah oleh karena itu kebijakan apabila kawitannya semuanya ada tengokan di sini. Nah itu jangan membawakan HP. Kalau misalnya Pak buat mama anu jam 8 jam kira-kira sejam itu kayaknya enak kan tidak boleh dibawa oleh kawitannya. Nah jangan itu. Jadi artinya menggunakan, melihat, memainkan HP di lingkungan pondok. Ada diperlihatkan. Yang keenam, dilarang mengkonsumsi obat-obat terlarang, minuman keras atau sejenisnya di dalam dan di luar pondok. Obat-obat yang terlarang, baik itu sabu, lain sebagainya. Kemudian 7, dilarang bertemu atau menerima kunjungan teman dari luar pondok. Kalau misalnya ada kawannya apa, nah itu kada dimudahkan juga. Jadi kalau sampainya ada kawitan yang perlu apa, nah sampainya jangan kawannya disuruh, dia aja kawitannya langsung ke pondok. Kalau ada keperluan yang mendesak apa soalnya. Yang ke-8, memasuki komplek pondok pesantren putri. Nah ini batasnya ya tadi trigol. Kalau misalnya melonjak ke situ, nah iya Pak. Ada melihat yang namanya ini. Nah, melonjak di situ. Nah kada dibiarkan. Makanya di kantong. Kemudian membawa radio, TV, HP, MP3, alat-alat elektronik, majalah, mainan, alat musik, foto dan gambar yang tidak wajar. Nah, itu ada dibolehkan juga membawa. Memasuki kamar santri lain. Kalau kamarnya nomor 1, ya sudah di situ aja. Kalau ada keperluan apa, kawan yang ada di kamar nomor 2, cukup di luar aja. Aku ada seumpamanya apa, ataupun meminjam apa tadi, diminta buku. Nah iya. Nah jangan berendam
di kamar lain kada boleh. Karena apabila ada kehilangan macam-macam, otomatis ini kita terdakwa. Nah, jadi kada boleh memasuki kamar santri lain. Jadi maksudnya kamar santri lain ini, kenapa tadi? Kamar satu jangan masuk ke kamar dua. Penghuni kamar dua jangan masuk ke kamar satu. Kalau di sini kami seasrama itu aja. Seasrama tapi lain kamar, makanya tadi kada boleh sembarangan masuk ke kamar santri lain. Tidur di ranjang ataupun kasur santri lain. Nah, kita kamar satu guring di kasur kamar dua, atau kita tadi yang di kamar satu juga, kemudian guring di kasur kawan kita. Ini kalau ada nyaman banget. Anunya apa nih? Tilamnya, tilamnya sama aja, tapi anunya pas tilamnya pada ini binatang anu panjang sedikit dan aja. Dalam 4 bata di situ tak ada yang dipindahkan. Jadi tidur di kasur santri lain. Membuka aurat, nah artinya di sini kalau kita di kamar jangan beranggapan di luar kamar menatap aurat. Di dalam kamar kayak itu juga. Kalau misalnya di dalam kamar sembarangan itu salah handap aja, mana ada baju pulang. Nah, jadi dilarang. Kenapa tadi membuka aurat? Jadi biar. Nah, dan hati-hati jangan diulah bagaian membuka aurat ini. Kalau misalnya kawan hendak kesimpul, hendak bertapik, sakanya ditarik, pertanyakan tapiknya. Habis sudah berlui. Nah, ya apa ada kalian ada kalau sakataran. Nah, kita pada boleh. Jadi hal-hal kita pada boleh diulah bagaian. Karena itu kenapa hukumnya haram? Ada dibolehkan. Nah, apabila contohnya waktu guring, kawan ada yang kelihatan auratnya kayak ditutup ya kan? Ditutup apa? Di apa? Rasanya ada selimutnya lah ditutupi. Jangan hanya kawan guring malah cuma membuka, jangan. Nah, jadi dilarang membuka aurat. Nah, yang ke-13 mengurus pada saat jam pelajaran berlangsung. Nah, kawan pelajaran ini di mana ini bapak. Nah, yang sembunyi. Nah, itu kada dibolehkan. Nah, ini kita kebijakannya ada di guru halakah masing-masing. Kemudian yang ke-14 mengeraskan suara, berbohong, berbicara kotor ataupun jorok antara lantas. Nah, ya, jadi jangan dibiasakan. Nah, kata-kata kada baik itu. Nah, tapi ngarannya bakas artinya ngarannya di luar, nah ya lah. Lalu ada itu, nah perlu diingatkan kayak itu. Membuat keributan pada jam istirahat santri ataupun waktu apa tadi contohnya waktu guringan. Nah, itu pada dibolehkan juga. 16 nama dilarang bertengkar. Kalau bertengkar ini kan muntok nih apa? Nah, bersama macam-macam baik. Maka jangan perlu kalau bakal lagi. Nah, ini tanpa sebenarnya. Jadi bakal lagi lawan awak ataupun bakal lagi pandai. Nah, itu ada boleh ada dituliskan. Yang ke-17 mencuri, mengambil kurang walaupun sedikit. Wajib sampai sampai sekali aku bahan sekali pakai sampai tetap tengah campur kurang. Bila kita mengambil dan pada itu namanya mencuri. Nah, lain kalau sama menjaga pada dulu. Aku bila kehabisan sampo, kehabisan sabun, nah, karena sabun terkampar lawan kandang yang ampun. Nah, aku bila meminta kepada itu dulu terpakai. Jangan biar ampunnya. Nah, jadi kalau boleh mengambil ampun orang lain walaupun dalam pandangan kita itu pada batalkan. Baju apa ada itu ya tetap mengalami ampun orang lain.
Yang ke-18 mengambil atau memakai barang milik pesantren lain tanpa izin pemiliknya. Nah, kada boleh. Kalau bisa mereka ingin, bagusnya HP-nya pakai, bagusnya bajunya pakai, bagusnya dapat rupiah, bagusnya salawat, kamu memakainya. Nah, kayak apa itu? Nah, kada dibolehkan. Yang ke-19 mengotori membuang sampah sembarangan di dalam ataupun di luar pondok. Nah, itu tadi. Jadi bisa kita bahas ya. Yang ke-20 dilarang bermain tidur di dalam aula atau musola pondok ini. Nah, jangan ada dibolehkan. Jadi kalau jam 10 tadi seperempat sudah siap-siap lagi di kamar untuk dapat dikuring. Jangan kita bisa kalau itu terus. Nah, itu kita bisa sampai jam 12 sampai jam 2 kita. Kawan bangunan seorang hanya kenapa dari hanya kuring baru ngantuk kayak. Nah, itu harus dijaga. Nah, itulah berkenaan dengan apa tadi larangan bagi setiap santri. Adapun mengenai apa tadi bulanan, nah itu biasanya kan tiap bulan. Dan tanggal. Nah, bulanan itu dari tanggal 1 sampai 10. Nah, ini perlu diperhatikan juga mulai kawitannya dari tanggal 1 sampai 10. Dan itu adalah infak kemaslahatan, bukan uang makan lain. Infak kemaslahatan itu dia di situ makan, minum sampai segala apapun tadi kemaslahatan. Nah, itu di situ. Kalau seumpamanya infak makan, usia ini dalam sebulan itu seminggu ada makan. Menurut jangan mau warungnya. Seumpama dia datang seumpamanya apa saluan, otomatis kada makan, paksakan makan yang hanya dua kada kalah. Nah, kalau dibarangkan infak makan berarti dia bodoh, bukan makan santri ya, makan kawitannya. Nah, oleh karena itu disebutkan di situ adalah infak bulanan bagi kemaslahatan pondok. Jadi pelajaran ada pelajaran kan? Atau seumpamanya kayak kita bulan puasa ada libur panjang, libur hendak kan? Sama tetap infaknya itu bagi kemaslahatan pondok pesantren. Nah, mungkin itu berkenaan dengan apa tadi, berkenaan dengan kewajiban setiap santri dan larangan bagi setiap santri. Nah, mungkin ada yang perlu dilakukan dari wali santri, apa yang perlu dilakukan berkenaan dengan peraturan